Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para sahabat Oma Sufi dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Kiai Haji Ahmad Faisal Zaini yang kita biasa menyebutnya itu dengan nama Gus Ilmi. Selamat sore Mas Ilmi. Sore. Oke, Hasan. alhamdulillah ini berkenan Ya, hadir di Oma alhamdulillah ya. Sufi pada kesempatan kali Ya. ini ya karena ini kita ngobrol santai Ngobrol santai. Gus Helmi Ya. yang sekaligus ini launching podcast Oma Sufinya Oma Sufi. Jatma Aswaja. Ya. Nah, ini kan sudah mendekati hari ke-10 Ya. di puasa Ramadan kali ini. Apa yang selama ini menjadi kesan, pesan, dan dirasakan oleh Gus Helmi dalam Ramadan kali ini? Ya, Ramadan di Indonesia ini nikmat luar biasa. Berbeda dengan berpuasa di bulan Ramadan dibandingkan dengan di negara-negara lain. Suasana spiritualitas di masyarakat yang menjadi budaya itu sudah berlangsung lama. Dan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia ini meski tidak disebut sebagai negara agama, tetapi bisa menjadi contoh di mana spirit di dalam berbangsa bernegara ini menjadikan nilai agama ini sebagai pondasi. Nah, puasa kalau kita merujuk dalam Ihya Ulumuddin, ya, karya Imam Ghazali disebutkan bahwa ada 3 level, ya, ada 3 makom dalam berpuasa. Pertama adalah yang disebut dengan shaumul umum, yaitu puasanya orang awam. Puasa orang awam ya? Yang menahan hanya rasa lapar dan haus saja. Oke. Yang kedua adalah shaumul khusus, yaitu puasanya orang-orang soleh. Oke. Yang dia juga bisa menjaga mulutnya, bisa menjaga matanya, bisa menjaga telinganya, bisa menjaga tangan dan kakinya untuk taqarrub ilallah. Ya. Dan yang makom ketiga ini saya kira makom para nabi, para tabi'in, yaitu yang disebut sebagai shaumul khususil khusus. Jadi puasanya yang istimewa, ya. Yang buat mereka ini ketika hatinya bergeser tidak zikrullah sudah batal. Pasti berat sekali ya, Mas? Berat sekali. Kalau kita kira-kira yang paling awam saja lah ya, gitu ya. Lumayan kan, kita dapat pahala untuk menahan rasa lapar dan haus. Syukur-syukur kita bisa naik level menjadi puasanya orang-orang soleh. Amin. Nah, ini kan menjadi menarik ini kalau tadi Gus Ilmi ceritakan bahwa ada beberapa tingkatan puasa. Nah, kebetulan podcast ini nih, ini kan Oma Sufi ini kan salah satu dari etalase dari organisasi Jatma Aswaja atau Jam'iyah Ahlu Thariqah Al-Mutabaroh Ahlu Sunnah wal Jamaah, di mana organisasi ini kan memang spesifik kita bicara persoalan tasfiyatun nafas, bicara persoalan pensucian hati, dan tentu sekian aktivitas dakwah yang bernuansa sufistik dan tasawuf di sana. Nah, ini menjadi menarik saat kemudian dihubungkan dengan tadi Mas Ilmi sampaikan bahwa ada banyak makomat atau tingkatan-tingkatan puasa. Nah, apa yang kemudian sekiranya ini akan menjadi harapan? Karena saat kemudian kebaikan dilakukan secara individual itu pasti sudah baik, tapi saat kemudian dilakukan secara kolektif berjamaah itu pasti akan lebih baik lagi. Nah, kira-kira hubungan antara puasa sebagai sebuah kebaikan individual dan organisasi yang kemudian menebarkan kebaikan, bagaimana ini akan dikolaborasikan ke depan dan diformulasikan? Ya, idealnya memang kalau setiap individu kita sudah menjadi individu yang baik, maka dalam satu ikatan sosial yang lebih luas, yang berjamaah itu melalui berbagai macam khidmah di organisasi manapun, maka setiap individu-individu yang baik ini kemudian menjadi satu entitas kebaikan yang bersifat berjamaah, tentu ini akan menjadi satu tatanan masyarakat yang kita harapkan. Ini yang dalam Quran disebutkan la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin
au ma'rufin au islahin bainan nas. Jadi tidak ada gunanya kita ini berkumpul ya, berjamaah, berorganisasi, berormas dan seterusnya, atau misalnya berpartai politik sekalipun gitu ya. Kalau seluruh yang kita lakukan itu tidak mendasarkan kepada 3 pilar utama. Yang pertama itu adalah bisodakotin, artinya yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, memberi ya. Nah, yang kedua adalah au ma'rufin, berbuat baik. Yang ketiga ini yang tadi oleh Gus Hasan ditanyakan dalam konteks berjamaah adalah au islahin bainan nas. Nah, ini membangun masyarakat yang damai, Yang baik ya. guyup, yang baik, yang satu. Nah, tentu kan ini menjadi menarik ya. Hari-hari ini kita lagi dilatih, ditarbiyah di bulan suci Ramadan. Betul. Nah, tentu berharap ada aktivitas-aktivitas nyata yang menjadi bentuk atau wujud dalam bentuk tadi sebagaimana Gus Hilmi Ya. sampaikan. Ya. Nah, tentu setelah ini apa sih yang harus dilakukan? Kita masih punya 20 hari nih, Gus. 20 hari. Kita masih punya 20 hari. Ya. Apa yang kemudian harus dilakukan supaya tarbiyah yang hari ini kita jalankan, terus kemudian tadi beberapa hal nyata kebaikan yang bisa dilakukan secara kolektif. Ya. Kira-kira 20 hari ke depan apa yang bisa kita lakukan, Gus? Ya, kalau para ulama kita ini bersepakat ya bahwa dalam 30 hari puasa ini kan ada fase-fase. Iya. Ya, fase 10 hari pertama adalah fase di mana turunnya rahmat yang berlimpah luar biasa. Fase 10 hari kedua adalah dibukanya pintu maghfirah seluas-luasnya. Dan fase yang ketiga itu yang disebut dengan itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Nah, 3 fase ini tentunya kalau kita pandai-pandai menjadikan setiap hari adalah bagian dari taqarrub kepada Allah, maka ada banyak peluang dengan tadarus baca Quran, dengan bersedekah, ya. Terlebih selama 30 hari ini ada satu rahasia yang Allah sembunyikan, yaitu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan ya, Gus ya. Khairun min alfi syahr. Nah, tentu bisa di akhir, hari-hari malam-malam ganjil di akhir, bisa juga di awal, kan kita nggak pernah tahu. Yang penting yang kita dengar itu kan berada di malam-malam ganjil gitu ya. Ganjil. Sebetulnya itu salah satu motivasi karena biasanya di ujung menjelang Lebaran sudah mulai kosong nih masjid. Iya. Orang pada mudik ya sudah ya. Mudik. Nah, Gus Hasan, justru yang berat sekarang ini adalah saya kira bukan menahan rasa lapar dan haus. Ini menahan untuk dapat menggunakan sosial media dengan baik. Oh iya, kita nggak berasa ini tiba-tiba kita pegang handphone ngomongin orang kesana kemari gitu ya, komen nggak jelas gitu ya. Dan tiba-tiba juga banyak postingan-postingan yang sebetulnya bisa nggak kita menjaga mata kita, godaan buat kita. Ya, Iya. Ini kalimat ini tujukan khususnya buat saya sendiri juga tentunya ya, dan semuanya gitu ya. Jadi bisa nggak kita ini menahan diri untuk tidak ghibah, pengertian ghibah dulu mungkin berkata-kata, sekarang itu dengan jari kita. Makanya dalam Quran sudah jauh hari disebutkan dalam Quran surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi nanti pada hari penghitungan itu akan datang satu masa di mana mulut kita ini dibungkam. Iya. Lalu yang berkata siapa? Yang berkata adalah kaki tangan kita. Ini kok jadi merinding saya, Gus ini, Gus. Ya. Nah, jadi nanti tangan kita justru yang akan banyak berbicara. Iya. Tentang apa yang pernah dilakukan. Berarti kan memang sekarang intensitas kita menggunakan sosial media, intensitas tangan kita ini kan lebih tinggi daripada mulut kita sekarang ini. Iya. Itu sudah datang masa itu ya. Jadi puasa kali ini saya kira sebagaimana dalam Quran disebutkan pada ujungnya adalah la'alakum tattaqun ya. Jadi intinya adalah menuju ketakwaan. Ya. Nah, ada 2 pelajaran dan 2 motivasi penting saya kira Gus Hasan dalam puasa ini.
Pertama adalah dalam konteks, hablum minallah, ya. Kita banyak tadarus dan seterusnya, ya. Tapi yang justru tidak kalah pentingnya itu adalah hablum minannas. Kita jangan suka melihat orang yang susah, jangan juga susah melihat orang lain senang. Ini momentum ya kita ngelatih itu semua gitu ya. Momentum puasa, tahun ini semoga ya, kita semua bisa menjadikan momentum puasa ini bukan hanya menebalkan keimanan kita, taqarrub pada Allah, tapi menebalkan juga untuk kita pandai-pandai bersedekah. Alhamdulillah. Jadi paling tidak itu yang mungkin bisa kita lakukan ya, kurang lebih 20. Masih ada 20 hari ke depan di 20 hari bulan ke depan. suci Ramadan ini, masih banyak hari, banyak waktu untuk kemudian kita bisa optimalkan dengan aktivitas yang hablum minallah, dan nanti kita harapkan asarnya bisa berbentuk hablum minannas yang berupa kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu tentu kalau terorganisir akan semakin lebih bisa memberikan kemanfaatan. Dan kita bersyukur ya bahwa telah lahir satu ormas kemasyarakatan dan keagamaan, ya, Jamiah Diniyah Ijtimaiyah yang disebut dengan Jatma Aswaja ini, langsung dipimpin oleh Hadratus Syekh kita Maulana Lutfi bin Yahya. Alhamdulillah. Di mana beliau sering menyampaikan bahwa orang berthariqah itu adalah orang yang diajak oleh para mursyidnya untuk lebih dekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain, ya. Jadi maka untuk itu tuntunan, ya, ajaran dan dawuh-dawuh yang diajarkan oleh guru kita adalah merupakan bagian dari penanaman ajaran nilai-nilai baik yang bersifat transendental, ya. Tentu yang lebih utama adalah kita juga dengan thariqah ini kita menebarkan cinta kepada sesama. Amin. Alhamdulillah. Ya, tentu sekali lagi dengan kelahiran organisasi baru ini kita harapkan tadi semakin bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan, tentu atas bimbingan tadi ya. Guru-guru kita, mursyid-mursyid kita, wabil khusus Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Kira-kira begitu Gus Ilmi. Baik, saya kira ini sebuah diskusi awal di podcast Omah Sufi bareng Gus Ilmi. Insya Allah ini akan menjadi medium dakwah, akan menjadi etalase kebaikan dari Jatma Aswaja untuk kemudian bisa menebarkan nilai-nilai keislaman, tentu saja dengan corak sofistik, dengan corak tasawuf yang tentu berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.